Gila, kelas sekali permainan Leny Yoro. Gila, ini pemain yang nggak sia-sia kita bayar mahal-mahal sekitar 800 M guys, atau sekitar 50 juta euro. Gila penampilannya, tenang banget. Ini back calon masa depan, calon bintang masa depan guys. Bukan apa-apa, kontrol bolanya, clearance-nya, tackle-nya, ketenangannya. Pokoknya kesigapannya, kelugasannya dalam mengawal lini pertahanan daripada Manchester United patut kita acungi jempol. Apalagi usianya masih baru 18 tahun. Gila. Pokoknya kalau kalian tadi nonton pertandingan Rangers melawan Manchester United, itu ajang pembuktian daripada Leny Yoro bahwasanya dia itu tidak sia-sia untuk dibayar mahal sekitar 50 juta euro guys. Lihat penampilannya bagaimana. Kita lihat Rangers mendapatkan banyak peluang emas di depan mata, tapi Leny Yoro menggagalkan semua peluang itu guys. Clean sheet. Nggak kebobolan apa kita ini, Manchester United kita ini guys. Gara-gara apa? Gara-gara Leny Yoro. Kita bahas. Leny Yoro betul-betul berkelas banget. Ini betul-betul calon back masa depan Manchester United dan Prancis ke depannya guys. Bukan apa-apa, daripada ketenangan yang dia punya di usia 18, ketenangan dia itu wajib kita apresiasi banyak guys. Respect banget sama Leny Yoro. Ini kayak seakan-akan dia itu bukan berusia 18 tahun. Ini kayak pemain-pemain yang sudah lagi di masa usia-usia prime, umur-umur 26, 27, 28 guys. Ini mengingatkan kita dengan Matthijs de Ligt guys, ketika membela Ajax masih 18-19 tahun tapi sudah menjadi kapten guys. Kenapa? Karena ketenangan dan jiwa leadership dia. Ditambah lagi tackle-nya juga bagus sekali ya. Kita lihat di nomor 9 ya, pemain Rangers nomor 9, siapa pula tadi namanya, lupa pula aku. Itu dia udah di depan gawang berkali-kali tapi masih dapat digagalkan peluangnya oleh Leny Yoro guys. Leny Yoro gila sumpah. Memang Leny Yoro sempat membuat kesalahan tadi ya bersama dengan John Evans, tapi ya wajar ya, masih awal-awal daripada pertandingan, apalagi ini masih pramusim. Tapi aku bisa bayangkan guys, kalau misalnya Leny Yoro ini nanti main bersama dengan Lisandro Martinez, ini bakalan gacor banget guys lini pertahanan daripada Manchester United ke depannya. Ini sangar nih, sumpah sangar kali guys. Oke. Terlihat ada 2 hingga 3 kali peluang emas daripada Rangers, tapi terhenti karena tackle-nya si Leny Yoro. Nah ini bisa kita bilang kalau misal Leny Yoro ini kita beruntung ya dapat ke Leny Yoro. Ibaratkan kita mendapatkan, ini kita seakan-akan mendapatkan Rafael Varane di usia yang 18 guys. Memang kemarin kita itu mendapatkan Varane di usia yang sudah akhir daripada karirnya dari Real Madrid. Tapi kali ini kita seakan-akan mendapatkan penggantinya yang layak, yang sepadan, tapi di usia yang lebih muda guys. Bisa kita bilang seperti itu, karena kebetulan nih kawannya masih 18 tahun, tapi gaya tackle-nya, gaya clearance-nya, dan postur tubuhnya itu juga hampir-hampir mirip nih Leny Yoro ini. Memang kalau dari segi postur tubuh kalah lah sama Varane, karena Varane udah terbentuk postur tubuhnya, kekarnya, tinggi badannya ya, otot-otot dalam badannya juga udah terbentuk. Tapi Leny Yoro ini memang masih terkesan cungkring guys, masih terkesan agak lebih kurus meskipun udah profesional, tapi mungkin tahulah ini kita mainnya di Liga Inggris yang betul-betul mengandalkan fisik banget. Jadi kalau misalnya kita sarankan kepada Leny Yoro, wajib menambah lagi masa ototnya yang dalam tubuh ya. Jadi lebih memperkuat fisik lagi lah mungkin bisa kita bilang. Tapi aku melihat Leny Yoro ini lama-lama kayak Wan-Bissaka ya, cara ngambil bolanya gitu kan. Bedanya Wan-Bissaka nggak bisa ngoper, nah kawan ini si Leny Yoro ini bisa bisa passing-passing. Bahkan umpan-umpan lambungnya juga akurat gitu guys. Beda sama Wan-Bissaka yang sama sekali hanya bisa bertahan gitu guys. Kemudian tadi kita move on ya daripada Leny Yoro. Kali ini kita move on kepada si Amad Diallo. Memang mesti kita bilang Amad Diallo ini wajib kita kasih menit lebih guys untuk bermain nanti ke depannya di season apa kita ini Liga Inggris. Kenapa?
Karena betul ini pemain licin banget, kreatifnya juga dapat, dan juga syutingnya itu juga keras dan terarah, akurasinya mantap banget ya. Di menit 39 MU unggul 1-0 melalui Amad Diallo. Bahkan aku bisa bilang Amad Diallo ini itu lebih baik daripada King Gasing, Anthony Santos. Pokoknya kalau kita bilang sama Anthony jauh lah. Kita bisa bilang si Amad Diallo ini jauh lebih mumpuni daripada Anthony di sayap kanan. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang seharusnya MU menggunakan Amad Diallo lebih sering di sayap kanan ketimbang Anthony. Bahkan ketimbang Sancho sekalipun guys. Karena memang Amad Diallo ini lebih gesit dan lebih tahu untuk mengambil kesempatan guys. Untuk mengambil kesempatan mana untuk nge-shoot, mana untuk buka ruang, mana untuk ngoper guys. Tapi juga kita mesti apresiasi daripada si Mason Mount untuk gol yang pertama, karena ia rela untuk buka ruang sehingga pecah konsentrasi pertahanan daripada Rangers terpecah, sehingga bisalah si Amad Diallo itu melakukan penetrasi dan melakukan shooting. Nah, melihat penetrasi daripada Amad Diallo ke gawang ke pertahanan Rangers ini mengingatkan aku dengan pemain Bayern Munchen yaitu Arjen Robben. Arjen Robben tuh paling sering tuh kayak gitu. Dia di sayap kanan penetrasi, gocek-gocek terus nge-shoot gol. Dan ini hampir mirip dengan Amad Diallo di sayap kanan, kaki kiri sama-sama kaki kiri, gocek gitu, penetrasi dan shooting dan gol. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan daripada Erik ten Hag untuk menempatkan sering-sering si Amad Diallo ketimbang Anthony. Karena Anthony nanti banyak gocek-gocek, terakhir nggak ada ngambil keputusan, ngoper enggak, nge-shoot pun enggak. Terakhir bola direbut guys. Kemudian di gol kedua, nah di gol kedua juga ini nggak kalah cantiknya dengan gol pertama yang dilesahkan oleh Amad Diallo. Gol kedua ini dicetak oleh Joe Hagel, ya ini pemain akademi kita yang luar biasa banget kalau bisa kita bilang. Ini pemain brilian yang kalau aku bisa kasih pendapat ya, ini seharusnya ini pemain masuk ke tim utama kalau aku bilang. Kalaupun tidak bisa menjadi pemain utama di tim utama, setidaknya dia bisa menjadi pemain cadangan. Kalau nggak bisa jadi starting line up, nanti dia nggak masuk starting line atau nggak bisa jadi starter, at least dia untuk membackup si Zirkzee sama Højlund nanti ke depannya. Mungkin nanti ada masa Højlund dengan Zirkzee ini nggak works, nggak berjalan dengan baik. Mungkin Joe Hagel ini bisa menjadi solusi untuk menjadi super sub. Ditambah lagi, ini aku suka tipe-tipe striker yang punya postur tinggi badannya guys. Karena kebetulan kita MU ini beberapa tahun terakhir strikernya itu postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Baru aja ada Højlund lah yang tinggi, ataupun kayak kemarin itu Ibrahimovic gitu kan. Oh, sempat juga si Lukaku, banyak sih tinggi-tinggi rupanya ya. Tapi ini pemain yang betul-betul layak lah untuk diperjuangkan di tim utama menurut aku ya. Ditambah lagi juga dari segi jumlah gol yang dia lesahkan di musim lalu, dia itu sudah mencetak, kalau total ya kita totalkan, dia itu sudah mencetak 31 gol dari 50 pertandingan selama membela Manchester United di Premier League 2. Bayangkan 50 pertandingan dia mencetak 31 gol dan 3 assist. Ini dilansir daripada Transfer Market guys. Nah, ini suatu indikasi bahwasanya Joe Hagel ini tuh berkompeten. Ya, coba deh kita lihat Kobbie Mainoo itu. Dari tim junior diangkat masuk ke tim senior. Nah, ini udah layak nih kalau aku bisa bilang Joe Hagel ini masuk ke tim senior, guys. Apalagi dengan jumlah gol yang dia lesahkan itu juga udah 2 digit, guys. Udah 30, bayangkan, keren. Apalagi usianya itu masih muda. Dia tuh lahir tahun 2023, di sini dilansir masih umur 20 tahun. Tinggi badan 1,88. Nah, ini fisik juga mumpuni, body balance juga bagus. Ini udahlah, aku bisa bilang calon striker masa depan dan layak masuk tim utama. Ditambah lagi dengan hadirnya Ruud van Nistelrooy yang ada di staf kepelatihan MU, semakin membuat pemain-pemain depan MU ini semakin gacor, guys. Apalagi nanti dibimbing lagi sama Nistelrooy, udahlah, Joe Hagel ini layak untuk masuk tim utama. Tapi sebelum kita bahas masuk tim utama, sebelum kita bicara jauh tentang tim utama daripada si Joe Hagel, kita wajib apresiasi juga assist
daripada golnya Joe Hagel itu. Kenapa? Assist daripada Oyedel, pemain nomor 4, itu betul-betul level asisnya itu kayak udah level KDB guys, Kevin De Bruyne guys. Betul-betul itu asis-asis manja, asis-asis berkualitas yang sering dilakukan oleh Toni Kroos, Luka Modric, atau mungkin kayak Iniesta, Xavi, ataupun mungkin kayak Kevin De Bruyne. Itu udah asis-asis manja mereka gitu, Thiago Alcantara gitu kan. Makanya kita bisa bilang ini banyak pemain-pemain muda sebenarnya yang punya chance besar untuk masuk atau memperkuat tim utama guys. Ngapailah kita beli pemain mahal-mahal, tapi kalau misalnya ada tim dari tim junior kita itu yang betul-betul bisa kompeten gitu. Ingatlah di zaman Sir Alex yang sering mengorbitkan pemain-pemain muda. Makanya aku juga tergolong salut juga nih sama Erik ten Hag yang mau untuk mengorbitkan pemain-pemain muda. Contoh kayak Garnacho, masuk lagi Mainu. Ini kan salah satu pemain-pemain cemerlang dari akademi guys. Nah ini maunya wajib kita pertahankan tren seperti ini guys. Oke, mungkin itu aja sih pendapat aku tentang pertandingan MU lawan Rangers. Glory Man United menang 2-0, clearance, pertandingan cukup bagus, dan ini jadi awal untuk MU meraih Tsunami Trophy ke depannya guys. Gimana, komen di kolom komentar menurut kalian pertandingan tadinya guys, dan bagaimana pendapat kalian tentang pendapat aku. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.